Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Gali Adi Anggoro dengan nomor NIM 40040225650095 dari program studi Rekayasa Perancangan Mekanik. Di video kali ini, saya akan membahas tentang instalasi MATLAB dan dasar simuling. Apa itu MATLAB? MATLAB adalah singkatan dari Matrix Laboratory, yaitu software komputasi numerik yang dikembangkan oleh MathWorks. Awalnya dibuat untuk mempermudah perhitungan matriks, tapi sekarang berkembang jadi salah satu software paling populer di dunia teknik, sains, riset, dan industri. MATLAB unggul karena punya banyak toolbox paket tambahan untuk berbagai keperluan, misalnya pengolahan sinyal, kontrol sistem, machine learning, dan lain-lain. Simulink Simulink adalah pemrograman grafis untuk pemodelan simulasi dan analisis sistem dinamis. Simulink dikembangkan oleh perusahaan MathWorks dan merupakan bagian perangkat lunak dari MATLAB. Simulink menggunakan blok-blok yang terhubung satu sama lain untuk melakukan fungsi tersebut. Fungsi tertentu, maaf. Contohnya seperti ini blok-bloknya. Simulink bekerja menggunakan diagram blok sebagai dasar pemodelan sistem. Setiap blok memiliki suatu fungsi atau komponen tertentu, antara lain sumber input, tab, sinyal sinus, noise, dan lain-lain. Sistem fungsi transfer, state space, rangkaian listrik, motor DC, controller, PID, logika kontrol, dan pengendali lainnya. Outputnya, grafik, display, dan visualisasi hasil. Blok-blok tersebut dapat dihubungkan satu sama lain menggunakan aliran sinyal atau hubungan antar komponen. Dengan konsep ini, Simulink memungkinkan pengguna untuk memodelkan dan mensimulasikan sistem secara virtual, sehingga lebih mudah dipahami dibandingkan menulis kode program yang panjang. Modeling dan simulasi. Hubungan modeling dan simulasi. Modeling membuat gambaran atau representasi dunia nyata, bisa fisik, matematis, ataupun proses. Sedangkan simulasi menjalankan model tersebut untuk melihat bagaimana dunia nyata akan berperilaku dalam kondisi tertentu. Macam-macam modeling, model, mathematical model, proses model. Sedangkan macam-macam simulasi, lab simulasi, virtual simulasi, konstruktif simulasi. Dasar sistem dinamis, meningkatkan efisiensi industri, Laplace transformation dan transfer function, pemodelan sistem mekanik, elektrik, dan hidrolik, pengenalan sistem kontrol, jelaskan dengan diagram blok. Laplace transformation dan transfer function. Transfer function atau fungsi transfer adalah representasi matematis dari sistem linear invariant (LKI) yang menggambarkan hubungan antara input dan output suatu sistem. Fungsi transfer didefinisikan sebagai perbandingan antara transformasi Laplace output terhadap transformasi Laplace input dengan asumsi kondisi awal nol. Representasi ini ditulis dalam domain frekuensi domain S, sehingga memudahkan proses analisis, pemodelan, dan perencanaan sistem kontrol secara sederhana. Nama transcript function adalah seperti resep dapur sebuah sistem. Ia menjelaskan jika sistem diberi input tertentu, maka output yang dihasilkan akan seperti apa. Analogi sederhananya, ibarat kamu menuangkan susu. Menuangkan itu input ke dalam blender. Lalu susu tersebut diproses oleh blender itu sistemnya. Habis itu hasil akhirnya adalah susu yang sudah tercampur atau dikocok, itu outputnya. Pemodelan sistem, ada mekanik, elektrik, hidrolik. Mekanik biasanya melibatkan massa, gas, dan peredam. Hasilnya berupa persamaan diferensial, sedangkan elektrik biasanya berupa rangkaian RLC, resistor, induktor, kapasitor. Digabung dengan hukum Kirchhoff menghasilkan persamaan diferensial, sedangkan hidrolik bekerja menggunakan fluida bertekanan untuk menghasilkan gerakan. Komponen utamanya adalah silinder hidrolik. Apa itu sistem kontrol?
Sistem kontrol adalah suatu sistem yang bertugas mengatur atau mengendalikan perilaku dari suatu proses atau mesin supaya kerja sesuai dengan yang diinginkan. Intinya, sistem kontrol dipakai agar suatu sistem stabil, aman, dan mencapai tujuan yang diinginkan. Sistem sendiri artinya sekumpulan objek yang tersusun secara teratur dan berorientasi pada tujuan. Disebut juga plan atau proses. Contohnya, robot industri, mobil, turbin listrik, motor, dan seterusnya. Berbeda dengan objek biasa, misalnya alat, sistem memiliki tingkat kompleksitas tertentu dan sumber energi. Dengan kontrol, usaha agar suatu besaran, misalnya suhu, kecepatan, atau ketinggian, berperilaku sesuai dengan cara yang diinginkan sepanjang waktu. Contohnya, menjaga suhu ruangan tetap nyaman, memastikan pesawat terbang stabil di ketinggian tertentu, atau mengendalikan emisi kendaraan agar sesuai standar. Apa itu sistem kontrol? Sistem kontrol terbuka atau open loop. Nah, ini dulu keterangannya. Nah, benar ini. Sistem kontrol terbuka atau open loop. Pertama input. Habis input ntar ke controller, habis controller ke plan atau proses, habis itu output. Contohnya mesin cuci. Kalau diatur 30 menit, dia tetap berputar 30 menit meskipun baju sudah bersih atau belum. Sedangkan sistem kontrol tertutup, closed loop, pada sistem ini ada umpan balik atau feedback. Output diperiksa, lalu dibandingkan dengan input. Jika ada perbedaan atau error, controller mengoreksi output mendekati input. Ini contohnya PGSL plus input. Terangannya input set point, nilai yang diinginkan misalnya suhu 25 derajat Celcius. Controllernya pengendali yang mengatur kerja sistem, misalnya PID controller. Habis itu plan atau prosesnya sistem yang dikontrol, misalnya AC atau motor. Dengan outputnya hasil dari sinyal dari sensor yang mengukur output, lalu dibandingkan dengan set point. Contoh, pada AC otomatis, sensor suhu membaca suhu ruangan sebagai feedback. Kemudian, controller mengatur kerja AC agar suhu tetap sesuai dengan nilai yang diinginkan. Mari kita coba. Nah, kita klik simulink. Pertama, blank model. Blank model berfungsi untuk membuat kerja kosong baru, digunakan untuk merancang sistem atau simulasi dari awal. Sedangkan blank subsystem digunakan untuk menyederhanakan tampilan model yang kompleks agar lebih rapi. Sedangkan blank library digunakan jika Anda memiliki komponen yang sering dipakai berulang kali di berbagai proyek berbeda. Blank project digunakan untuk mengelola semua file seperti model, data, atau script MATLAB dalam satu manajemen proyek yang terintegrasi. Sedangkan folder to project untuk mengonversi folder yang sudah ada di komputer Anda menjadi sebuah proyek Simulink yang terorganisir. Habis itu Git clone. Git clone digunakan untuk menghubungkan Simulink dengan sistem kontrol versi seperti GitHub. Digunakan untuk bekerja di dalam tim agar perubahan atau kode atau model dapat dilacak. SVN checkout ini sama tadi, Git clone sama SVN checkout. Habis itu code generation merupakan tempat untuk mengubah model block diagram menjadi kode pemrograman seperti C atau C++, digunakan untuk menanamkan sistem ke perangkat keras. Sekian video dari saya, terima kasih.